Banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang surat yang ke-18 ini, yaitu surat Al-Kahfi. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala suratin sayyi'aha sab'una alfa malak hina nuzilat, hiya suratul Kahfi." Artinya, sabda Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan surah yang dibawa oleh 70.000 malaikat ketika surat itu diturunkan kepadaku? Itulah surat yang disebut Al-Kahfi. Kemudian sabda Rasulullah lagi, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah ghufira lahu idal jumu'atil ukhra wa ziyadati thalathati ayyam wa u'tiya nuran yablughus sama' wa wuqiya fitnatad dajjal." Artinya sabda beliau, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada siang hari Jumat, maka diampuni baginya dosa sampai kepada Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dan dia diberi cahaya yang sampai ke atas langit, dan dia terpelihara daripada fitnahnya Dajjal. Ini orang yang melazimkan, yang mengamalkan pada siang hari membaca surat Al-Kahfi itu. Yang ketiga sabda beliau, "Man qara'aha lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil jumu'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa ufiya minad da wad dubailah," ila akhir hadis. Barang siapa membaca pada malam Jumat atau siang Jumat, dia diberi Allah cahaya dari tempat di mana dia duduk membaca sampai ke Mekah cahayanya itu, dan diampuni bagi dia sampai kepada Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dan memintakan ampun atasnya 70.000 malaikat sampai waktu pagi, dan dia diselamatkan dari satu penyakit dan dari bala bencana. Banyak lagi hadis-hadis Rasulullah tentang surat Al-Kahfi ini. Namun 3 hadis yang tersebut ini sudah cukup bagi kita landasan untuk mengamalkan surat Kahfi. Amunnya kau membaca siang lawan malam-malamnya, amunnya kada kawa siangnya imbas sembahyang subuh, mun kada kawa juga siang malamnya barang. As 3 macam, yang paling baik siang dan malam, yang kedua siang, yang ketiga malamnya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ini amalan yang khusus untuk Jumat. Kalau surat Yasin tiap hari kita disuruh membaca, surat Al-Muluk Tabarak tiap malam kita disuruh membaca, Alif Lam As-Sajdah tiap malam, Waqi'ah tiap hari. Kalau suratul Kahfi merupakan amalan usbu'iyah, amalan mingguan, amalan yang khusus pada hari Jumat. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ini disebut dengan nama Al-Kahfi karena di dalamnya itu ada menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kahfi artinya satu gua yang sangat besar. Kahfi. Dalam surat yang ke-18 ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang berdiam di dalam gua besar tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 10 dan seterusnya,
Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim bil kahfi sinina adada ila akhir. Ketika bertempat beberapa orang pemuda ke dalam satu guha, mereka berdoa sewaktu memasuki guha tersebut, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah datangkan kami dari sisi Engkau rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan akhirkan perkara kami petunjuk. Masuk mereka ke dalam guha tersebut. Begitu masuk ke dalam guha, Allah berfirman, "Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada." Kami tidurkan mereka di dalam guha tersebut beberapa tahun, sampai 309 tahun. Guring di dalam guha tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab tafsir ada diceritakan bahwa di masa kerajaan Dikyanus, ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa, ada yang mengatakan sesudah Nabi Isa. Dikyanus seorang raja yang zalim, lagi kafir kepada Allah. Lalu raja ini memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Barang siapa tidak menyembah berhala, dia akan dibunuh. Di suatu negeri yang namanya Tarsus. Kalau sekarang ini bagian daripada negara Suriah di Arab Timur Tengah sana. Ada tempat waktu itu namanya kota Tarsus. Disitulah kerajaan Dikyanus itu. Nah, jadi Dikyanus memerintahkan kepada rakyat menyembah berhala dan menyembelih hewan untuk berhala. Siapa kada mau masuk penjara, bahkan dibunuh. Nah, maka ada 7 orang pemuda yang tidak mau ikut dengan peraturan raja tersebut. 7 pemuda ini tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 orang pemuda ini pergi meninggalkan kota Tarsus itu menuju ke sebuah guha yang besar. Nah, itulah disebut Ashabul Kahfi tadi. Nah, begitu mereka sampai ke dalam guha, mereka ditidurkan oleh Allah di dalam guha itu selama 309 tahun. Dan waktu tidur itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun yang mengganggunya, dan badannya tetap seperti semula. Rambutnya, kukunya, giginya, kulitnya, barang-barang yang dibawanya semuaan tetap seperti semula. Sehingga dikisahkan begitu mereka terbangun dari guringnya, terjaga dari tidurnya, jenazahku berapa jam kita guring? Kenapa awak kada berubah, barang kada berubah? Jenazahku paling-paling itu setengah hari sama guring tadi, atau paling-paling sehari hanya. Padahal 309 tahun. Nah, lalu akhirnya salah seorang di antara ini diutus oleh kawan-kawannya untuk menukar makanan ke kota. Duit nang di dahulu pun masih ada, duitnya utuh, kada rusak. Tolak ke pasar membawa duit, lihat kota berubah. Begitu sampai di toko hendak nukar makanan, tukang toko bingung melihat duit. Ini duit zaman purbakala, ini duit zaman 300 tahun telah lalu. Jadi dia tukang toko ikan dapat nambah, dapat mendulang kah duit ini atau apa? Nah, ini pun bingung. Kenapa duitnya maka kada payu? Nah, akhirnya ribut orang di sana, dibawa nang sayakungnya kepada raja waktu itu. Sedangkan rajanya sudah beralih kepada raja yang beriman kepada Allah. Akhirnya diceritakan kisahnya demikian. Lalu ujar raja, mari kita sama-sama mendatangi kawan ikam nang di dalam guha sana.
Akhirnya berangkat nang Sayakung ini lawan raja Samuan dan pegawai-pegawainya berangkat menuju guha tadi. Sesampainya di muka guha, menurut sebagian riwayatnya, ujar kawan nang Sayakung nang disuruh tadi, wahai raja, tunggu dulu sini, aku ke dalam guha mahabari kawan-kawan. Masuk ke dalam guha sampai wah ini kada sing keluaran lagi, nang kada sing keluaran lagi. Menurut satu riwayat, begitu orang hendak masuk ke dalam gua itu ada angin yang berhembus sangat kuat sehingga orang kada berani masuk ke dalam sana. Ada riwayat yang mengatakan mereka sudah diwafatkan Allah, ada riwayat yang mengatakan mereka sampai sekarang ditidurkan lagi oleh Allah sampai kayaknya timbul Nabi Isa alaihissalam dan mereka naik haji bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah itu guhanya masih ada sekarang. Para muhibbin rahimakumullah. Nah itulah disebut ashabul kahfi, orang-orang yang lari dari kotanya menuju ke guha demi menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya. Di dalam kitab Sawi adalah Jalalain disebutkan di situ perkataan ulama, allimu auladakum asma'a ahlil kahfi. Lajari anak-anak kalian itu nama-nama mereka ashabul kahfi itu. Karena siapa-siapa yang tahu nama-namanya tersebut banyak manfaatnya. Nama-nama nang 7 itu. Jadi nang 7 orang tadi begitu mereka berjalan menuju guha, ada anjing 4 sekong. Diusir anjing tapi ini umpat pulang. Akhirnya anjing pun umpat juga bersama-sama rombongan itu. Anjing itu kita kenal dengan nama Kitmir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ahli tarikh dan para ulama pun bermacam-macam tentang nama-nama ashabul kahfi ini. Ada yang mengatakan 7 orang itu adalah Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariyulis, Palistatiunis. 7 ikung nama ashabul kahfi. Jadi surat yang ke-18 ini disebut dengan nama Al-Kahfi karena banyak di dalamnya menceritakan tentang orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, 7 pemuda yang mengorbankan segala-galanya demi untuk menyelamatkan agamanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, hadhil ayat sharihatun fil firar bid-din wa hijratil ahli wal banin wal qarabat wal asdiqa wal awtan wal amwal khawf al fitnah. Ini ayat yang tadi jelas memerintahkan kepada kita untuk lari membawa agama, lari meninggalkan keluarga, anak, teman, tanah air, harta karena semata-mata untuk agama. Kita ingat sejarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu beliau tidak bisa lagi mengembangkan dakwah di Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah hanya berteman Abu Bakar Siddiq. Anak Sidin, istri Sidin, rumah Sidin, semuaan ditinggal di kota Mekah. Nah, ini ayat demikian. 7 orang ashabul kahfi ini meninggalkan keluarga dan seluruhnya masuk ke dalam guha untuk menyelamatkan akidah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ayat ini artinya kalau kita hidup di suatu kampung, di kampung itu kita kada bisa mengamalkan syariat Islam. Di kampung itu kita selalu dekat dengan dosa. Di kampung itu selalu dekat dengan maksiat. Kita kada bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kita kada bisa sembahyang berjamaah. Kita kada bisa menyiarkan Islam. Kalau kita di kampung itu kita bertempat tinggal, kita mesti pindah kepada kampung yang lain. Itu ajaran Al-Quran. Andai kata kita bekerja di satu perusahaan, dalam pekerjaan itu kita kada bisa mengamalkan syariat Islam,
Kita banyak melihat kemunkaran-kemunkaran yang kita kada bisa mencegahnya. Nah, kita wajib meninggalkan perusahaan itu untuk mencari kerja di tempat yang lain. Sama halnya kita bekerja di pemerintahan. Kalau kita terkena satu jabatan yang sulit untuk berbuat jujur, kita dikenai jabatan yang sulit untuk berbuat adil, kita wajib pindah dari jabatan itu, minta jabatan yang aman daripada segala macam maksiat dan dosa. Itu peraturan Al-Quran, dan dicontohkan oleh Ashabul Kahfi tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Kahfi ini banyak memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebagaimana demikian pula surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Di antaranya di akhir surat Al-Kahfi berbunyi ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan bahagia, siapa ingin bertemu Tuhannya dalam keadaan senang, "Falyamal 'amalan shalihan", hendaklah dia beramal saleh. Itu lagi jalannya sebutin. Kada bisa kita mengandalkan orang tua kita, kada bisa kita mengandalkan anak kita, kada bisa kita mengandalkan guru kita, kada bisa. Kalau kita hendak bertemu Allah dengan bahagia, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah kita beramal yang saleh. Dan ditambah lagi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan dengan beribadah kepada Allah itu seseorang jua pun. Kalau kita hendak nyaman bertemu Allah, dua, beramal saleh. Yang kedua, jangan menyekutukan dengan amal itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jangan syirik. Para ulama membagi syirik itu ada 3 macam. Yang pertama, i'tikadu syarikin lillah bi uluhiyyatihi, mengiktikadkan sekutu bagi Allah dalam ketuhanan, menyembah Allah dan berhala, menyembah Allah, menyembah bulan bintang. Itu syirik. Wa huwa syirkul akbar, ini syirik yang paling besar, syirik yang kada terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, i'tikadu syarikin fil fi'il, ay ya'taqida mawjudan ghairallah yastaqillu bi ijadi fi'lin aw ihdatsih wa illam ya'taqid kaunahu ilaha. Dia mengiktikadkan ada orang selain Allah yang bisa berbuat sesuatu walaupun dia bukan Tuhan. Nah, ini Tuhannya Allah, lain pada Allah tidak ada Tuhan. Cuma i'tikadnya ada sesuatu yang lain pada Allah yang bisa berbuat dan mencipta sesuatu. Ini mendekati dengan kelompok Qadariyah. Qadariyah mengiktikadkan bahwa manusia itu diberi Allah kekuatan, yang dengan kekuatan itu manusia bisa berbuat sesuatu. Nah, ini syirik fil fi'il ngarannya. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa manusia diberi Allah kekuatan, dengan kekuatan itu manusia bisa mencipta sesuatu. Ini syirik fil fi'il. Ini syirkul mutawassit, syirik yang tengah ngarannya. Nya Tuhannya Allah, kada ada lain, mati-matian tetap Allah Tuhannya. Cuma i'tikadnya bahwa dia bisa mencipta sesuatu, dirinya bisa maulah sesuatu. Kalau Tuhannya Allah, nah menyekutukan sebagian fi'il perbuatan, ini syirik yang membahayakan juga. Yang ketiga disebut syirik adalah ar-riya,
syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, jadi yang tadi siapa ingin bertemu Tuhan dengan senang, dengan bahagia, hendaklah beramal saleh dan jangan syirik. Baik syirik yang akbar, syirik yang tengah, syirik yang kecil. Riya. Imam Sahal At-Tustari mengatakan riya itu ada 3 macam pula. Yang pertama, ayya'aqida fi asli fi'lihi li ghairillah wa yuridu bihi ayyu'rafa annahu lillah. Dia membuat satu ibadah bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi dia menghendaki agar dikenal orang itu karena Allah. Nah, inya bersedekah kada karena Allah, cuma ingin orang menilai inya tuh karena Allah, padahal hatinya bukan karena Allah. Ini riya. Nah, ini riya yang menggugurkan pahalanya dan kita dapat dosa, satu maksiat. Dosa dapat, pahala sedekah kada napa-napa. Ibarat sembahyang, dosa didapat, sembahyang kada menghasilkan apa-apa. Dia sembahyang bukan karena Allah, tapi ingin dinilai orang karena Allah. Nah, itu riya yang paling berat sudah. Wahwasin pun minan nifaq, ini bagian daripada munafik. Yang kedua, yadkhulu fi syai' lillah fa in tuli'a alaih nasyita. Dia beribadah itu karena Allah. Begitu diketahui orang, dia bersemangat. Ini sembahyang karena Allah. Begitu ada orang melihat, bersemangat inya, bergairah sembahyangnya. Ini riya juga. Bersedekah 10.000 rupiah, begitu ada orang tahu, ambil lagi 20.000 rupiah. Ini riya juga ngarannya. Nah, riya nang macam ini ujar Imam Ghazali, diharapkan ini dapat pahala dan dapat dosa. Dapat pahala karena dia asalnya ikhlas, dapat dosa karena dia ada riya begitu dilihat oleh orang. Nah, ini terbaik sedikit pada yang pertama tadi, draw, pahala dapat, dosa dapat. Yang ketiga, dakhala fil amal bil ikhlas wa kharaja bil ikhlas summa urifa dzalik wa mudiha fariha wa sakana ila madhihim. Dia beramal ikhlas, sampai tuntung beramal ikhlas. Seminggu kemudian orang tahu pada inya beramal, dipuji orang, inya suka, senang dipuji orang karena amalnya tadi. Nah, ini riya juga ngarannya. Beramal ikhlas sampai tuntung ikhlas, seminggu sudah ikhlas saja, tidak apa-apa. Rupanya ada yang tahu orang begitu beramal, dikuya orang, dipuji orang, dia beramal, menyumbang 10 juta hamba Allah Ta'ala, kan banyak ada tahu siapa-siapa, ikhlasinya ikhlas. Seminggu orang ada tahunya, sebulan tahu sekalinya Pulan bin Pulan itu. Lalu kabar tumbur Pulan tuh sosial menyumbang 10 juta ini. Mendengar dirinya suka. Nah, dipuji orang gembira, dipuji orang. Ini riya juga. Namun riya nang macam ini kadang mengurangi pahala amal ibadahnya. Kada apalagi menggugurkan, mengurangi aja kada. Cuma apabila gembiranya itu karena gembira dipuji orang, dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Tapi kada terhubung lagi dengan amalan yang sudah dikerjakannya itu. Nah, jadi ada 3 macam riya tadi. Ketiga-tiganya termasuk di dalam syirkul asghar, syirik yang kecil. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan
Riya satu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia ini fitrahnya suka dipuji. Jadi setiap manusia ada riyanya. Cuma mereka yang punya ilmu, mereka cepat mengobatinya, mereka lakas minta ampunnya. Nah itu benar bedanya. Nang ada berilmu sampai ke mati riyanya. Orang yang ada punya ilmu, oh tahu udah ada minta ampun aku berbahaya. Nah, riya sesuatu yang wajib diobati. Kayak apa cara mengobati riya itu? Pertama, Imam Ghazali mengenali bahayanya riya. Mengenali bahayanya riya. Bahayanya apa? Kalau riya yang pertama tadi pahalanya gugur, dapat dosa lagi. Di akhirat Allah memanggil ngaran kita bertambah, ya ghadir, penipu, ya murai, hai orang yang riya. Kita dipermalukan Allah di padang mahsyar nantinya. Nah itu kalau riya. Kita pelajari tentang ancaman-ancaman Allah kepada orang yang riya. Yang kedua, obatnya riya itu adalah kitmanul amal, sembunyikan amal. Sembunyikan amal, terutama bagi orang-orang yang mubtadiin, orang-orang yang pemula, yang baru ingin beribadah kepada Allah. Sembunyikan amal. Imam Sahal mengatakan setiap amal yang diketahui oleh orang banyak, kita jangan terlalu berharap banyak dengan amal itu nanti di akhirat. Amal yang kita kerjakan dan diketahui oleh orang banyak, jangan terlalu berharap dengan amal itu bisa selamat sampai akhirat. Jadi sembunyikan amal. Amal ibadah itu kita dibolehkan membuka, dibolehkan mengungkainya apabila satu, untuk menguatkan kepada orang yang kita pelajari, untuk menguatkan kepada orang yang kita didik. Ikam amalakan ini 100 kali sehari, aku sudah mengamalkan itu. Nah itu boleh. Tujuan supaya orang nang dipadahi ini jadi semangat. Ayo dikisahkan amal kayak itu. Atau kita mengisahkan amal agar orang lain mencontoh amal itu, boleh juga. Yang ketiga, kita boleh mengisahkan amal untuk menguji diri kita, riya atau kada. Nah 3 perkara itu amal yang boleh dikisahkan. Lain pada itu mengandung risiko bahaya. Imam Tahir bin Husain, salah seorang ulama besar di Irak, beliau ada mendengar di Irak itu salah seorang tokoh ulama besar. Lalu Tahir bin Husain ini hendak ziarah ke sana kepada tuan guru besar tadi, karena mendengar cerita-cerita orang itu tuan guru luar biasa. Jadi si Tahir bin Husain ini hendak berilang ke sana, minta doa, minta berkah. Begitu sampai di sana, Tahir bin Husain ini bertakon, pian tuan guru, berapa lawas sudah pian diam di Irak ini? Jadi tuan guru tadi, aku diam di Irak ini 20 tahun, dan puasa pun aku pada beperayaan 20 tahun juga. Mendengar itu bulik Tahir bin Husain tadi. Allah mengatakan kepada muridnya, itu bukan tuan guru, itu orang yang riya ngarannya. Kenapa jenah muridnya? Karena mamadahkan nang kada kutakuni. Aku betakun pian berapa lawas diam di Irak. Mesti jawabnya 20 tahun titik. Ada nih kada 20 tahun. Pas semasa aku puasa 20 tahun juga di sini. Siapa betakun puasa ada. Nah, ini contoh orang nang riya, orang nang mengisahkan amal tanpa ada sesuatu nang diperlukan. Tandanya riya. Al-Asma'i betata sembahyang lawan orang. Orang ini lawas sembahyangnya, berdirinya lawas, rukuknya sujud, semuaan lawas. Tentang sembahyang,
Ujar Syekh Asma'i, baiknya sambayang ikam itu lawasnya inggih tukang guru bae ulun puasa tuh itu tuh betakon puasa kada sih badahan ulun puasa tuh itu tuh kalau hadza murai, ini orang yang ria mengisahkan amal. Amal ibadah boleh dikisahkan, satu untuk memberi semangat kepada orang yang kita anjurkan untuk mengamalkannya, dua untuk dicontoh oleh orang banyak, yang ketiga untuk melatih hati ria atau kada. Ayo aja. Nah jadi obat supaya jangan ria itu yang kedua kitmanul amal, menyembunyikan amal sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga obat ria itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka ma la a'lam. 3 kali membaca itu setiap hari. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dengan Engkau, an usyrika bika, bahwa aku mensyarikatkan Engkau, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada Engkau, lima la a'lamu, bagi yang aku tidak tahu. 3 kali sehari. Nah kalau kita mulazamah mengamalkan itu, kita akan dipelihara daripada riya.